Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismi Muhammad Agus Nur Fauzan. Pada hari ini akan mempresentasikan materi kajian Islam dengan Islamisasi dengan judul Islamic Science, Modern Science and Postmodernity Toward a New Scientific Thought, Tauhid Epistemology by Usman Bakar. Yang pertama, di sini ada tiga perkara sains yang dimana pada abad ke-21 ini kita sebagai umat sangat dititik beratkan, yaitu ada tiga perkara yaitu sains Islam, sains modern, dan sains pasca modern. Sains Islam merujuk pada ilmu pengetahuan yang berkembang dalam konteks ajaran Islam. Ini mencangkup berbagai disiplin ilmu, termasuk matematika, astronomi, kedokteran, dan filosofi yang dipengaruhi oleh prinsip-prinsip Islam. Adapun karakteristik dari sains Islam berlandaskan pada wahyu dan tradisi sebagai sumber pengetahuan, menekankan pada integrasi antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai moral serta etika, menggunakan pendekatan holistik di mana sains tidak terpisah dari aspek spiritual dan sosial. Adapun sains modern, ya, adalah sistem pengetahuan yang berkembang sejak abad ke-17 dengan pendekatan empiris dan rasional. Ini berfokus pada observasi, eksperimen, dan pengujian hipotesis. Karakteristik dari sains modern ialah mengutamakan metode ilmiah sebagai cara untuk memperoleh pengetahuan, memisahkan antara sains dan agama. Seringkali menganggap sains adalah sumber atau sebagai satu-satunya yang benar, ya, berbasis pada prinsip-prinsip materialisme dan rasionalisme yang mengutamakan fakta-fakta empiris di atas keyakinan spiritual. Adapun sains pasca modern muncul sebagai respon terhadap keterbatasan sains modern. Ini menekankan keragaman, perspektif, dan kritik terhadap narasi tunggal dalam ilmu pengetahuan. Ya, karakteristik dari sains pasca modern adalah menolak absolutisme dalam pengetahuan dan mengakui bahwa semua pengetahuan itu bersifat kontekstual dan terpengaruh oleh budaya serta ideologi. Menyadari adanya hubungan antara sains dengan aspek sosial, politik, dan etika. Ya. Implikasi dari sains pasca modern membuka ruang bagi pendekatan interdisipliner dan mengakui pentingnya nilai-nilai non-ilmiah dalam pengembangan pengetahuan. Nah, dari ketiga jenis sains ini menunjukkan evolusi pemikiran manusia dalam mencari kebenaran. Sains Islam menekankan integrasi antara ilmu pengetahuan dan dengan nilai-nilai agama, sedangkan sains modern berfokus pada empirisme dan rasionalisme. Sementara sains pasca modern mengajak kita untuk mempertimbangkan keragaman perspektif dan konteks sosial dalam memahami ilmu pengetahuan. Masing-masing memiliki kontribusi unik terhadap perkembangan pemikiran ilmiah di berbagai zamannya. Nah, Islam memiliki peran peran dalam saintizer ini. Yang pertama adalah sebagai saintisis peradaban. Ya, Islam berfungsi sebagai saintisis dari semua agama, menciptakan peradaban baru yang mengintegrasikan prinsip, cita-cita, dan nilai-nilai dari peradaban sebelumnya. Ini mencerminkan karakter tauhid yang bersifat universal dan inklusif. Ya, tanggung jawab universal. Sebagai Sebagai agama terakhir dan paling sempurna, Islam memiliki tanggung jawab untuk mensaintisiskan ajaran-ajaran dari agama-agama sebelumnya. Ini dilakukan dengan cara mengkonfirmasi dan melindungi pesan asli wahyu yang telah ada atau dari pesan-pesan agama yang sebelumnya yang sebelum ada yang sudah ada sebelum agama Islam itu ada tadi. Ya. Untuk kebutuhan saintisis baru dalam konteks abad ke-21, umat Islam diharapkan umat Islam diharapkan menciptakan sains baru yang relevan dengan tantangan zaman melalui sintesis antara ilmu Islam, sains modern, dan sains postmodern. Prinsip tauhid sebagai alat. Ya. Tauhid menjadi alat intelektual utama dalam sintesis ide-ide di berbagai sektor kehidupan. Ini memungkinkan integrasi ide-ide dari sumber-sumber non-Muslim ke dalam kerangka epistemologi Islam.
Pentingnya saintisis dalam konteks Islam, serta peran tauhid sebagai saintiser. Saintisis, gagasan dalam Islam. Gagasan dianggap sebagai dasar keberadaan agama Islam yang menunjukkan bahwa Islam berfungsi sebagai tradisi keagamaan yang integral dan holistik. Sumber-sumber ide yang substansial dalam saintisis harus berasal dari sumber asli Islam. Sementara gagasan yang kurang mendasar dapat diambil dari sumber-sumber asing. Ini menunjukkan bahwa Islam memiliki mandiri dalam domain ide-ide yang fundamental. Ya. Peran Al-Quran dan hadis. Legitimasi ide asing. Al-Quran dan hadis mengizinkan masuknya ide-ide asing untuk tujuan saintisis dengan penekanan bahwa semua kebenaran berasal dari Tuhan yang Al-Haq, dan pengetahuan merupakan hak setiap muslim. Ya. Pengetahuan dan kebijaksanaan dianggap sebagai milik umat Islam, yang berarti bahwa mereka dapat mengambil ide-ide bermanfaat dari sumber-sumber non-muslim. Proses saintisis sebagai proses saintisis. Ide-ide asing harus diintegrasikan ke dalam kerangka epistemologi asli, yaitu epistemologi tauhid. Tanpa integrasi yang tepat, ide-ide tersebut hanya akan menjadi tambahan artifisial tanpa memberikan kontribusi nyata terhadap pengetahuan Islam. Peran prinsip tauhid. Prinsip tauhid berfungsi sebagai saintizer yang efektif dalam proses saintisis, memastikan bahwa setiap elemen baru tetap selaras dengan tradisi Islam. Kebangkitan tradisi saintisis. Tradisi yang melemah. Meskipun tradisi saintisis dalam Islam telah melemah di era modern, Osman Bakar percaya bahwa tradisi ini dapat dihidupkan kembali dengan generasi-generasi muda Muslim. Dan kita perlu mengingatkan bahwasannya pentingnya tradisi ini dan bagaimana hal itu relevan dengan tantangan pengetahuan di abad ke-21. Kebijaksanaan dalam tradisi saintisis tidak hilang, tetapi terlupakan. Adapun peran Al-Quran dan fungsi saintisis dalam pengembangan peradaban Islam. Al-Quran sebagai saintisis kebenaran. Ya, Al-Quran dianggap sebagai saintisis dari semua kebenaran yang diwahyukan sebelumnya. Menggabungkan ajaran-ajaran dari agama-agama terdahulu dan menambahkan wahyu baru yang tidak ditemukan dalam kitab suci sebelumnya. Ya. Nabi Muhammad SAW digambarkan sebagai penyempurnaan dari saintisis yang belum selesai. Bagian yang belum selesai dari rumah-rumah yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya adalah menunjukkan bahwasanya perannya Nabi Muhammad adalah untuk menyatukan dan menyempurnakan ajaran-ajaran tersebut. Fungsi Al-Quran sebagai pelindung. Al-Muhaimin. Al-Quran berfungsi sebagai pelindung dari wahyu-wahyu sebelumnya, menegaskan dan melindungi isi inti pesan masing-masing agama. Ini memberikan hak kepada umat Islam untuk menafsirkan kitab suci lain, termasuk Alkitab, dengan perspektif Al-Quran. Peradaban saintisis. Pembangunan peradaban baru. Ya, Islam berhasil menciptakan peradaban baru yang saintisis dengan mengintegrasikan prinsip, cita-cita, nilai-nilai, dan pencapaian positif dari peradaban sebelumnya. Hal ini sesuai dengan karakter-karakter tauhid yang bersifat universal dan inklusif. Ya. Prinsip tauhid mencerminkan sifat inklusif dan eksklusif dalam ajaran Islam, di mana ayat-ayat tertentu ditujukan kepada seluruh umat manusia, sementara yang lain ditunjukkan khusus untuk umat Islam, karena umat Islam lebih eksklusif. Ilmu pengetahuan Islam dan hubungannya dengan sains modern dan pasca modern. Iya. Sifat campuran ilmu pengetahuan Islam. Ilmu pengetahuan Islam dilihat sebagai saintisis yang bersifat universal dan khusus, inklusif dan eksklusif. Ini mencerminkan kemampuannya untuk mengintegrasikan elemen-elemen dari berbagai sumber, termasuk tradisi Arab Islam dan pemikiran pra-Islam. Ya, prinsip tauhid berfungsi sebagai benang merah yang menghubungkan berbagai elemen dalam ilmu pengetahuan Islam, menciptakan keseluruhan yang harmonis.
Adapun tantangan generasi Muslim kontemporer pada saat ini adalah banyaknya Muslim saat ini kurang memahami kontribusi ilmiah masa lalu dalam peradaban Islam, baik sebagai badan pengetahuan maupun budaya. Pengetahuan tentang pencapaian ilmiah tersebut seringkali terbatas pada fakta sejarah tanpa pemahaman mendalam mengenai identitas dan karakter ilmu tersebut. Pentingnya saintisis baru. Untuk menghadapi tantangan abad ke-21, ada seruan untuk menciptakan saintisis baru antara ilmu pengetahuan Islam, sains modern, dan sains pasca modern. Hal ini bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif yang lebih baik mengenai kontribusi Islam, kontribusi ilmiah Islam. Ya, adapun kesimpulannya adalah Osman Bakar berupaya merekonstruksi sains Islam dengan menekankan pentingnya integrasi antara ilmu pengetahuan dan ilmu-ilmu Islam melalui pendekatan holistik dan prinsip tauhid. Ia berharap dapat memberikan solusi terhadap tantangan yang dihadapi oleh sains kontemporer serta mengembalikan keseimbangan antara pengetahuan ilmiah dan spiritualitas dalam kehidupan umat Islam. Baiklah, syukron. Terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.